pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari dari awal September sampai akhir November. Nah, dalam mata kuliah teologi dan komunikasi. Nah, yang pertama yang pasti ya kita belajar dulu apa itu teologi, pengertian teologi. Nah, saya mengambil sumber dari Nico Syukurdister dalam bukunya yang berjudul Pengantar Teologi. Nah, beliau berpendapat bahwa teologi itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan adikodrati yang metodis, sistematis, dan koheren tentang apa yang diimani sebagai wahyu Allah atau berkaitan dengan wahyu itu. Nah, teologi juga harus memiliki intelektual manusia. Jadi manusia ini sering digolongkan dalam kegiatan tahu dan mengetahui. Nah, dalam buku Nico Syukurdister ini memang tidak membahas tentang komunikasi, tapi beliau menggolongkan komunikasi itu dalam tindakan pengetahuan harian dan ilmu pengetahuan. Nah, pada tindakan ini, ilmu pengetahuan maupun pengetahuan harian pasti akan selalu terjadi dalam interaksi manusia, dalam responnya terhadap sebuah rasa keingintahuannya untuk mengembangkan kebutuhan tentang fakta dan sebab musabab. Nah, sehingga inilah cara Nikodisteur menghubungkan ilmu pengetahuan dengan pengetahuan harian. Nah, jadi itu manusia dalam merespon kebutuhan yang ditimbulkan oleh sekitarnya, oleh masyarakat sekitarnya yang terjadi secara kebetulan dan secara tidak kebetulan. Oke, kita masuk dalam pengertian komunikasi menurut Roby Chandra. Nah, menurut Roby Chandra, komunikasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu communicates atau communicatio, yang berarti berbagi atau menjadikannya milik bersama. Jadi itu berbagi atau menjadikannya itu milik bersama. Komunikasi ini terjadi baik secara sadar maupun tidak sadar, yang dapat berupa simbol, kata-kata, sentuhan sebagai upaya untuk menjalin relasi atau hubungan dengan orang lain. Jadi, relasi antara teologi dan komunikasi adalah sesuatu yang memiliki keterikatan atau keterkaitan yang terlihat dalam suatu dialog yang dilakukan oleh setiap individu dengan yang transenden tersebut atau dengan yang ilahi. Oke, tadi kan saya sudah membahas tentang pengertian dari teologi dan pengertian dari komunikasi. Sebenarnya dalam hubungan antara teologi dan komunikasi itu ada bahasa yang dipergunakan supaya komunikasi itu terjalin dengan baik, antara komunikasi dengan sesama manusia ataupun dengan Tuhan, dengan yang ilahi. Nah, dalam komunikasi juga itu dibangun relasi antar sesama maupun relasi dengan Tuhan, dengan cara komunikasi yang baik, dengan berteologi yang baik, dengan berbicara dengan percakapan yang baik, maka relasi dan hubungan itu akan terjalin dengan baik. Nah, selanjutnya saya mau membahas tentang materi yang paling menjadi materi yang paling mengena istilahnya lah, bisa menyentuh saya gitu, dan ini merupakan materi yang wow di pikiran saya. Nah, yaitu dalam teologi relasi. Nah, teologi relasi ini menghubungkan antara teologi dan komunikasi. Nah, saya mengambil pemikiran dari Roby Chandra dalam bukunya yang berjudul Teologi dan Komunikasi. Menurut beliau, hubungan akan terlaksanakan jika ada komunikasi yang dilakukan. Nah, dan sehingga ketika membangun relasi yang baik,
dengan Sang Pencipta, maka komunikasi inilah yang akan menjadi wadah serta jalan. Komunikasi juga tidak hanya akan berlaku dalam membangun relasi dengan Sang Pencipta atau Tuhan atau Sang Ilahi saja, tetapi komunikasi ini juga dapat dipraktekkan dalam lingkungan masyarakat. Benar, dalam membangun relasi dengan sesama manusia dibutuhkan juga komunikasi. Serta dalam berkomunikasi ada bahasa yang harus dipakai dalam melakukan aktivitas komunikasi dengan sesama maupun dengan Sang Ilahi. Dengan adanya bahasa yang dipakai, maka berkomunikasi atau komunikasi antar sesama dengan Tuhan akan terjalin dengan baik dan lebih terarah. Nah, sebagai seorang yang akan menjadi pemimpin atau sebagai pelayan Tuhan ke depannya nanti, hubungan atau relasi ini itu harus kita lakukan dalam kita berjemaat, bergereja, dengan sesama jemaat kita, dengan seorang pelayan Tuhan, dengan sesama jemaat maupun dengan masyarakat. Jadi komunikasi yang baik itu bagaimana kita merespon tindakan yang terjadi ketika kita melakukan percakapan itu dengan baik dan terarah, tidak mencari ada apanya di segala sesuatu kegiatan itu, tapi kita mencari apa adanya dari komunikasi itu dapat menghubungkan kita dengan sesama kita dan akan menjadikan kita sebagai manusia yang lebih dewasa secara iman, dewasa secara rohani, dewasa secara jasmani, dan dewasa secara pikiran. Nah, dan itu kita bangun bersama kita dengan jemaat kita masing-masing, dengan sesama orang-orang yang ada di sekitar kita masing-masing, sehingga kita akan menjadi manusia yang lebih terarah, manusia yang lebih bermanfaat, dan manusia yang lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Sekian dari materi yang telah saya bahas tadi.